Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rin Pujiantoro. Kami dari kelompok Praskom 2. Di sini akan menjelaskan tentang modul 6 mengenai mengendalikan solenoid on off dengan mikrokontroller melalui keypad, yang dasar teorinya akan dijelaskan oleh kita, lalu flowchartnya oleh Mutia, lalu codingnya oleh Fadli, lalu akan ada komponen mikrokontroller Rifki, merangkai komponen oleh Samuel Putra, lalu aktivasi komponen elektronika, lalu terakhir akan ada kesimpulan oleh saya sendiri. Silakan disimak videonya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian motor DC dengan microcontroller melalui keypad. Dasar teorinya yaitu motor DC adalah motor yang sumber listrik penggeraknya adalah berupa sumber tegangan searah. Motornya berupa batangan magnet yang merupakan bagian yang bergerak pada motor DC. Pada praktikum kali ini kita menggunakan driver motor V298N karena sangat cocok digunakan di dalam proyek karena kompatibel dengan microcontroller seperti Arduino, harga terjangkau, ukuran cukup kecil, dan sangat mudah dioperasikan. Berikut merupakan flowchart praktikum modul 6 yang kita lakukan pada kali ini. Pertama-tama kita akan memulai praktikum, lalu kita akan menyiapkan komponen-komponen yang diperlukan. Selanjutnya kita akan menyambungkan komponen-komponen tersebut menjadi suatu rangkaian. Setelah rangkaian selesai dirangkai, maka kita akan masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu pengkodingan rangkaian. Setelah itu, kita akan memulai simulasinya. Apabila simulasi gagal, maka kita harus kembali ke tahap yang sebelumnya, yaitu pengkodingan rangkaian. Dan jika berhasil, maka kita akan masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu menekan tombol pada keypad. Di sini kita mempunyai dua opsi inputan, yaitu angka 0 dan angka 1. Apabila kita menekan angka 1, maka motor DC akan menyala berlawanan arah jarum jam atau counterclockwise. Dan apabila kita menekan angka 0, maka motor DC akan berhenti atau off. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu bagian mengodingnya pada Arduino. Di sini codingnya sudah saya tuliskan semuanya, tinggal saya jelaskan. Itu yang pertama ada masukkan keypad. Library-nya itu ada include keypad.h. Terus ini adalah koneksi pada pin driver, ada pin 11, 10, 9, pin 11 sebagai enable A, pin 10, 9 sebagai input 1 dan input 2. Lalu sini ada inisiasi bit kolom dan baris pada Arduino, pada baris sebanyak 4, lalu kolom ada 3 baris. Lalu sini ada matriks dari keypad tersebut dari angka 1 hingga 0. Lalu pada pin baris dan pin kolom itu ada inisiasi pinnya, yaitu pin 12 hingga 6 pada bagian baris, lalu pin 5 hingga 3 sebagai pin kolom. Terus ini kita membuat objek keypad sepanjang keypad untuk membuat objek keypadnya. Lalu ini ada pin void setup, itu pin mode enable input 1 dan input 2 sebagai output. Lalu ada inisiasi awal motor driver pada motor DC. Itu ada input 1, input 2 kita low-kan agar mati, lalu enable A pada angka 190 untuk kecepatannya. Lalu pada bagian loop itu adalah pertama memanggil keypad tersebut dengan char key sama dengan keypad.getKey kurung tutup kurung buka. Lalu ini adalah if key sama dengan 1 dan if key sama dengan 0 untuk inisiasi ketika menekan angka 1 dan angka 0. Pada angka 1 ini ada digital write input 1 low dan digital write input 2 high. Karena yang pada modul 6 pada kelas B itu diminta motor DC menyala ketika berputar. Motor DC akan menyala dan berputar ke arah kiri atau counterclockwise. Lalu ketika angka 0 akan mati. Maka pada angka 1 di sini input 1-nya low dan input 2-nya high agar mendapatkan counterclockwise. Untuk yang clockwise bisa kita hapus. Lalu untuk ketika angka 0 kita bisa tuliskan digital write-nya input 1 dan input 2 menjadi low. Lalu karena ini sudah, tinggal kita upload. Lalu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di praktikum yang ini mengenai motor DC, komponen-komponennya sini ada power supply, lalu ini ada motor DC 6 volt, ini driver L298M, lalu ini ada Arduino beserta adapternya, dan ini keypad sebagai masukan atau inputannya, lalu laptop sebagai coding untuk dimasukkan ke Arduino-nya. Dan juga obeng sebagai alat bongkar pasang pada driver dan juga Arduino.
Untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan merangkai rangkaian ini. Teman-teman bisa lihat di sini, kita akan mulai dari sininya. Yang ini kita akan mulai rangkai ke sini. Mana sih? Hilang kan? Hilang udah. Yang kenceng, Sep. Yang kenceng ngomong. Lalu ya, ini kita akan colokkan ke adapter yang merah sebagai inputan positif dan yang oranye sebagai inputan negatif. Lalu setelah itu yang ini akan kita colokkan ke Arduino pada bagian ground. Nah, lalu inputan yang ini akan kita urutkan dari nomor 11, 10, 9. Udah, nah lalu kita akan mulai mencolokkan keypad ini. Dimulai dari inputan yang putih ini, dimulai dari inputan 12 lalu berurutan ke bawah. Nah, apabila ini semua sudah serangkai, selanjutnya ini dicolokkan kepada laptop dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, yang pertama kita masukkan kabel ini ke laptop. Sini udah nyala, langsung kita upload saja. Nah, sudah done. Selanjutnya kita masukkan kabel ini, pastikan berada di kisaran 9 volt. Oke. Setelah itu, apabila ditekan 1 akan memutar ke kiri. Berhenti. Done. Baik teman-teman, terima kasih atas penyimakan terhadap video yang telah kami buat. Dan juga terima kasih pada teman-teman di kelompok yang sudah menjelaskan dan membuat codingannya. Kesimpulannya adalah kami berhasil menggerakkan motor DC berlawanan dengan jarum jam saat input 1 dan berhenti saat input 0. L298N digunakan pada praktikum ini untuk mempermudah rangkaian karena L298N mampu untuk mengendalikan arus yang akan diberikan kepada motor DC dan menggerakkannya, serta menerima inputan dari Arduino melalui pin enable dari data dan input. Sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.